Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa tabarakallah huwallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jemaah musalla Baitul Jannah yang dirahmati Allah, ananda santri pesantren Ramadan yang kita banggakan, pada malam hari ini kita isi ceramah Ramadan di musala kita ini dengan judul pentingnya kebersihan jiwa. Jiwa di dalam Quran ada dari kata nafs, nafsu, ada dari kata sudur, sadri. Nah, itu jiwa. Ayat-ayat jiwa banyak di dalam Quran, banyak sekali. Perintah beriman dan beramal soleh semuanya berhubungan dengan jiwa. Di dalam kehidupan kita selalu didekatkan kata itu, jiwa dan raga, lahir dan batin, ya, jasmani dan rohani, selalu didekatkan. Nah, kalau badan nampak karena ini fisik kasar, jiwa tidak tampak, dia di dalam. Maka bersehubungan dengan itu kita perlu bagaimana badan kita sehat, jiwa kita sehat. Kalau dengan badan bagaimana menyehatkannya? Makan, minum, berpakaian untuk melindungi badan. Badan perlu dirawat. Nah, bagaimana cara merawat badan? Macam-macam usaha orang merawat badan. Pakai bedak, pergi ke salon, facial, begitu, lulur, ini, kemudian ya macam-macam, iya kan? Begitu merawat badan. Agar badan kita sehat, jiwa kita perlu juga dirawat, perlu juga dibersihkan. Membersihkan jiwa itu bahagian penting di dalam kehidupan kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa, penciptaan jiwa dan penyempurnaan jiwa kita, ya, maka terhadap jiwa itu diberikan ilham, diberikan bekal takwa, dan juga diberikan bekal potensi untuk fujur, durhaka. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang selalu mengotori jiwanya.
Jadi jiwa itu perlu dirawat agar dia sehat, ya, agar dia sehat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah semuanya, kalau kita puasa lapar tidak? Lapar, iya kan? Tapi masalahnya lapar kok ditahan? Karena itu perintah jiwa. Berbuka senang apa tidak? Senang. Yang merasakan kesenangan jiwa. Datang ke musala, duduk-duduk di sini, mabit namanya, ada pahalanya. Itu perintah, dia mendatangi jiwa. Maka oleh sebab itu kita yang seperti ini karena jiwanya hidup. Jadi menghidupkan jiwa seperti itu. Rajin beramal soleh. Ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tadi kita sebut jiwa juga berhubungan dengan dada. Ya, lapang dada ini berarti lapang jiwa. Sempit dada kita, sasak sengok, melihat sesuatu berarti jiwa kita sedang terganggu. Maka oleh sebab itu perlu kita berdoa terus, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ayat-ayat pembersih jiwa. Kemudian alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi bukankah kami yang sudah melapangkan dadamu kepada Nabi Muhammad? Dada ini dilapangkan, ya. Kemudian beban diangkat, diturunkan, ya. Karena beban itu memberatkan badan kita. Beban yang memberatkan badan itu dosa. Dosa diberatkan, memberatkan badan. Ya, kemudian warafa'na laka zikrak, lalu diangkat nama baik kita, nama disebut-sebut menjadi sebut-sebutan yang baik. Bapak itu baik, ibu itu baik, iya kan? Itu yang dipuji apa itu? Jiwa atau badan? Kalau badan yang dipuji, wah, kalah saya dengan Pak Af itu. Pak Af itu gagah sekali, ya kan begitu kan? Ya kan? Ya, jadi kita itu yang diangkat, wah bapak itu baik, ibu itu baik. Baik itu adalah jiwa. Begitu terus dan seterusnya. Lalu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau badan ada sakit, apakah jiwa ada juga sakit? Ada juga sakit. Bagaimana? Tentu perlu kita ketahui penyakit-penyakit jiwa itu. Ya kan? Perlu kita ketahui apa asal muasal dari segala penyakit jiwa itu. Ini pernah suatu ketika Nabi di Madinah bersama sahabat. Tentu bersama sahabat biasanya di masjid tentu sholat, selesai sholat duduk-duduk. Sebelum datang Nabi sudah berucap, kalian yang hadir, kata Nabi, kalian yang hadir, simak ini, kata Nabi, nanti akan datang calon penduduk surga. Lalu datang seseorang, orang itu berwudu, basah mukanya dengan air wudu. Diperhatikan, tidak ada orang datang setelah itu lagi. Siapa ini? Orangnya tidak dikenal betul. Hari berikutnya Nabi juga berucap seperti itu, nanti akan datang calon penduduk surga.
Kembali orang yang sama datang. Hari berikutnya Nabi juga berucap, akan datang calon penduduk surga nantinya. Rupanya masih orang itu dari kaum Ansar. Lalu Abdullah bin Amr bin As penasaran, ini kenapa ini? Sampai Nabi 3 kali menyebut calon penduduk surga, tidak ada orang yang datang. Orangnya pun tidak terkenal betul, orang biasa. Lalu dibuntuti oleh Nabi, oleh sahabat Abdullah tadi, pergi menelusuri rumah orang tadi. Hai saudaraku, saya mau menginap di rumahmu, boleh tidak? Boleh. Saya punya masalah, saya bertengkar dengan bapak saya, jadi tidak enakan. Nah, kalau orang bertengkar dengan bapak kan tidak enak, ya kan? Saya tidak enak bertengkar dengan bapak saya, jadi saya ingin nginaplah di rumahmu. Boleh, silakan, tidak apa-apa. Kalau kita bertamu berapa hari bapak dan ibu? 3 hari. Rupanya mengintel, dilihat apa amalan sahabat ini sampai Nabi menyebut calon penduduk surga. Lalu diperhatikan, tidak ada yang spesial. Salatnya biasa, salat malamnya kadang-kadang tidak, baca Qur'annya biasa, tidak ada yang spesial. Kalah dari amalan sahabat yang lain, ya kan? Tidak ada yang spesial. Apalah ini, ya kan? Diperhatikan malam kedua juga seperti itu. Tidur bakaruh pula tidurnya, ya kan? Di sini siapa yang bakaruh lalu? Ilham. Ya. Ya. Hari berikutnya seperti itu juga. Baiklah, sekarang saya pulang lagi, wahai saudaraku, pulang lagi. Terima kasih telah melayani saya tidur selama 3 hari di rumahmu, menjadi tamu kehormatanmu. Sebelum berangkat, saya sebenarnya begini, engkau 3 kali disebut oleh Nabi calon penduduk surga. Lalu saya datang sesungguhnya ke rumahmu itu memperhatikan, untuk meniru kira-kira amal apa yang engkau kerjakan. Begitu, ya kan? Jadi bapak dan ibu, orang ternyata mau mengintel orang, memperhatikan orang, apalah kelebihan orang itu. Tidak mencari-cari kesalahan orang, ya kan? Apa kelebihannya? Ya, saya tidak ada bertengkar dengan bapak saya, itu akal-akalan saya saja itu. Ya, jadi kata sahabat tadi yang disebut penduduk surga tadi, saya tidak punya kelebihan apa-apa. Kelebihan saya seperti yang engkau lihat selama 3 hari 3 malam itulah. Lalu kira-kira apa amalmu? Apa yang kamu lakukan? Saya juga heran, kenapa saya yang disebut oleh Nabi calon penduduk surga? Heran pula dia. Nah, kalau kita mungkin itu, wah ya tentu iyalah, saya lah, ya kan? Dia enggak. Saya heran juga, kenapa saya? Lalu, kalaupun begitu, saya adalah orang yang tidak pernah hasad, yang tidak pernah iri dengki, yang tidak pernah cemburu kepada orang lain yang diberikan nikmat oleh Allah. Saya tidak pernah cemburu, ya kan? Ibadah saya seperti yang engkau lihat, bacaan Quran saya seperti yang engkau dengar, salat malam saya seperti yang engkau lihat pula, ya kan? Tapi yang saya sesungguhnya adalah saya tidak pernah hasad-hasud terhadap orang lain. Kata kuncinya bertemu. Jangan-jangan ini. Lalu bergegas kembali, temui Nabi.
Rupanya Bapak Ibu, itulah jiwa yang bersih itu. Tidak pernah merasa iri dengki kepada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Jadi sumber kerusakan dari iblis mengganggu Nabi Adam apa? Hasad. Bagaimana pula kami akan bersujud kepada Adam? Dia dari tanah, saya dari api. Bersih, suci kami lagi. Karena kecemburuan yang seperti itu dilebihkan Adam, maka hasud itu adalah penyakit pertama yang ada di muka bumi. Maka yang merusak jiwa kita adalah itu berasal dari hati. Padahal kadang-kadang orang yang dicemburui dia tidak tahu apa-apa pula. Nah begitu. Jadi begitu kira-kira yang pertama mengenali penyakit jiwa. Lalu agar jiwa kita sehat, tentu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Di ketika kita diberi nikmat oleh Allah, bersyukur. Di ketika diberikan ujian oleh Allah, bersabar. Ya, jadi apa bukti kalian sudah beriman? Kata Rasul kepada para sahabat di Makkah, nashkuru birraha, kami bersyukur terhadap kelebihan kelapangan hidup, ya kan? Wa nasbiru alal bala, dan kami bersabar terhadap bala musibah yang menimpa kami. Wa narda bil qada, dan kami ridho terhadap ketetapan qadar, ketetapan dari Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, itulah kunci kebersihan jiwa itu. Bersyukur, sabar, dan ridho terhadap apa yang sudah Allah tetapkan. Demikian saja ceramah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.